Kita mulai aja ya perkuliahan kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai teori pembelajaran membaca menulis. Langsung saja pada pemaparan materi yang pertama. Yuk langsung next. Nah, jadi keterampilan menulis merupakan menyampaikan pikiran, perasaan, atau pertimbangan melalui tulisan, sehingga dapat dikatakan bahwa menulis merupakan suatu berpikir yang teratur, dan apa yang ditulis itu mudah dipahami oleh pembaca. Menurut Dahlman, di halaman 2021, yang dikutip di halaman 3, mengemukakan bahwa menulis merupakan suatu kegiatan komunikasi berupa penyampaian pesan atau informasi secara tertulis kepada pihak lain dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya. Nah, jadi dapat dipahami bahwa menulis merupakan sebagai kegiatan komunikasi dengan merangkai huruf menjadi kata atau kalimat yang berfungsi sebagai isi, pesan, atau informasi untuk disampaikan kepada pihak lain agar pihak lain memahami apa isi dari pesan atau informasi yang disampaikan meskipun hanya melalui tulisan atau bisa dibantu dengan media atau alat lainnya. Kemudian, Ramadan juga di halaman 2019 dan dikutip di halaman 2 mengemukakan bahwa keterampilan menulis merupakan sebuah proses memvisualisasikan rangkaian ide yang tersusun menjadi bentuk tertulis dengan melalui tahap melahirkan ide dan tahap menuangkan ide. Kemudian Putri D dan Elvina di tahun 2019 yang dikutip di halaman 9, yang dikutip di halaman 5 mengemukakan bahwa menulis merupakan kegiatan menyampaikan ide, gagasan, informasi, atau perasaan ke dalam bentuk lambang-lambang bahasa berupa tulisan secara terampil yang dapat dipahami dan bermanfaat bagi para pembacanya. Selain itu juga, Munira di halaman 2015 yang dikutip di halaman 2 mengemukakan bahwa menulis merupakan kegiatan yang mempunyai beberapa komponen, mulai dari hal sederhana seperti memilih kata, kemudian merakit kalimat, sampai ke hal-hal yang rumit seperti merakit paragraf sampai menjadi sebuah paragraf wacana yang utuh. Nah, jadi dari beberapa pendapat ahli yang tadi dapat disimpulkan bahwasanya menulis merupakan sebagai kegiatan komunikasi yang memperhatikan atau memperlihatkan rangkaian ide, gagasan, dan informasi dengan merangkai huruf menjadi kata atau kalimat yang berfungsi sebagai isi, pesan, atau informasi untuk disampaikan kepada pihak lain, agar pihak lain itu memahami apa yang disampaikan meskipun hanya melalui tulisan atau bisa dibantu dengan media atau alat lainnya. Nah, jadi dalam keterampilan menulis itu terdapat 2 tahap yang perlu dilakukan oleh penulisnya, diantaranya tahap melahirkan ide dan tahap menuangkan ide. Dalam menulis, kita dituntut untuk memiliki keterampilan agar ide, gagasan, informasi yang dituangkan dalam tulisannya itu dapat dengan mudah dipahami oleh para pembaca. Misalnya, dengan menggunakan bahasa baku dan penggunaan kalimat efektif dalam tulisan. Terima kasih. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu fungsi menulis. Menulis sangatlah penting bagi pendidikan karena dapat membantu mempermudah peserta didik untuk berpikir. Menulis juga dapat membantu kita berpikir secara kritis. Menurut Tarigan 2008 dikutip dari halaman 22, dalam Susanto 2016 dikutip dari halaman 252 mengatakan bahwa fungsi utama menulis adalah sebagai alat komunikasi yang tidak langsung.
Artinya, dengan menulis, kita telah melakukan komunikasi secara tidak langsung. Sementara itu, Rusiana dalam Purwanto dalam Susanto 2016 dikutip dari halaman 252 mengklasifikasikan fungsi menulis sesuai kegunaannya sebagai berikut. Yang pertama, fungsi penataan. Fungsi penataan yaitu fungsi terhadap penataan gagasan, pikiran, pendapat, imajinasi, dan lainnya, serta terhadap penggunaan bahasa sehingga menjadi tersusun. Di dalam proses menulis, kegiatan yang paling utama dan menentukan keberlangsungan kegiatan menulis selanjutnya adalah pada tahap pengembangan ide atau gagasan. Pada tahap ini, penulis dituntut untuk dapat menyusun ide atau gagasan yang ada di dalam pikiran penulis ke dalam sebuah bentuk tulisan. Yang kedua, fungsi pengawetan, yaitu fungsi untuk mengawetkan pengaturan sesuatu dalam wujud dokumen tertulis. Kegiatan menulis merupakan kegiatan yang dapat membuat penulis tidak akan melupakan tulisan yang telah dibuatnya. Yang ketiga, fungsi penciptaan, yaitu mengarang, berarti mewujudkan sesuatu yang baru. Pada dasarnya, kegiatan menulis memerlukan pemikiran yang mendalam, sehingga dapat menyajikan tulisan yang kreatif. Untuk mewujudkan sebuah tulisan yang kreatif, maka diperlukan daya pikir yang kreatif dan terbuka. Yang keempat, yaitu fungsi penyampaian. Fungsi ini berfungsi menyampaikan gagasan, pikiran, imajinasi, dan lain-lain itu yang sudah diawetkan dalam wujud dokumen tertulis. Melalui sebuah tulisan, penulis dapat menyampaikan gagasan kepada pembaca, sehingga pembaca dapat mengetahui isi tulisan yang ingin disampaikan oleh penulis. Yang kelima, yaitu fungsi melukiskan, yaitu fungsi untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu objek yang dilihatnya, baik itu sebuah gambar maupun benda yang nyata. Yang keenam, fungsi memberi petunjuk. Berarti dalam kerangka itu, penulis memberikan petunjuk tentang cara atau aturan melaksanakan sesuatu. Yang ketujuh, fungsi memerintahkan, yaitu penulis memberikan perintah, permintaan, anjuran, nasihat agar pembaca menjalankannya, atau langgan pembaca melakukan apa yang dilarang penulis. Yang kedelapan, fungsi mengingat, yaitu penulis mencatat suatu peristiwa, keadaan, keterangan, atau lainnya dengan maksud agar tidak ada yang terlupakan dalam karangan. Dengan menulis, seseorang mampu mengenang kejadian atau peristiwa yang dialami atau dilihatnya. Yang kesembilan, fungsi korespondensi, yaitu fungsi surat dalam memberitahukan, menanyakan, memerintahkan, atau meminta sesuatu kepada orang yang dituju. Mengharapkan orang itu untuk memenuhi apa yang dikemukakan itu serta membalasnya dengan tertulis. Sekian, selanjutnya. Selanjutnya, menurut Yunus tahun 2014 dalam Simar Mata tahun 2019 dikutip pada halaman 6 mengatakan bahwa sebagai sebuah kegiatan berbahasa, menulis memiliki sejumlah fungsi berikut. Yang pertama, fungsi personal, yaitu mengapresiasikan pikiran, sikap, atau perasaan pelakunya yang diungkapkan melalui misalnya surat atau buku harian. Fungsi ini berkaitan dengan pikiran dan perasaan pribadi si penulis yang hendak dituangkan dalam bentuk lisan. Yang kedua, fungsi instrumental atau direktif. Fungsi instrumental yaitu fungsi yang mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Dengan menulis, kita dapat memerintahkan, menganjurkan, dan melarang seseorang. Yang ketiga ada fungsi interaksional. Fungsi interaksional yaitu menjalani hubungan sosial dengan kegiatan menulis.
seseorang akan menciptakan interaksi sosial antar sesama manusia. Kemudian yang keempat, fungsi informatif. Fungsi informatif yaitu menyampaikan informasi, termasuk ilmu pengetahuan. Tulisan yang kita tulis dapat memberikan informasi atau pengetahuan baru bagi si pembaca. Dan kita sebagai penulis wajib menuliskan sesuatu berdasarkan fakta yang ada dan tidak mengada-ngada agar informasi yang diperoleh pembaca tulisan kita tidak dibohongi. Yang terakhir yaitu fungsi estetis. Fungsi estetis yaitu mengungkapkan atau memenuhi rasa keindahan. Dengan menulis, seseorang telah mengekspresikan dirinya dengan sesuatu yang estetis dalam bentuk tulisan. Penulis akan memperhatikan kaidah-kaidah atau pola-pola tulisan yang indah dan juga pemilihan kata atau diksi yang tepat. Sekian. Adapun menurut Andayani, tahun 2015, halaman 189 sampai 190 mengatakan bahwa secara rinci fungsi menulis adalah sebagai sarana untuk mengungkapkan diri, yaitu untuk mengungkapkan perasaan hati seperti kegelisahan, keinginan, amarah, dan perasaan lainnya. Ketika kita mengalami suasana hati yang sangat beragam, kita bisa menuangkan perasaan kita melalui tulisan. Dengan begitu, kita akan merasa lebih tenang karena apabila menceritakan perasaan kita kepada orang lain, bisa saja menambah masalah dan suasana hati kita bertambah buruk. Yang kedua, menulis sebagai sarana pemahaman. Artinya, dengan menulis seseorang bisa mengikat kuat suatu ilmu pengetahuan ke dalam otaknya. Menulis merupakan bentuk pemahaman seseorang dan memperkuat informasi dan pengetahuan yang dimilikinya. Yang ketiga, menulis dapat membantu mengembangkan kepuasan pribadi, kebanggaan, perasaan harga diri. Artinya, dengan menulis kita bisa meningkatkan perasaan harga diri yang semula rendah. Dengan menulis dapat meningkatkan kesadaran dan penyerapan terhadap lingkungan. Artinya, orang yang menulis dituntut untuk terus-menerus belajar sehingga pengetahuannya menjadi luas. Yang keempat, menulis dapat meningkatkan keterlibatan secara bersemangat. Artinya, dengan menulis seseorang akan menjadi peka terhadap apa yang tidak benar di sekitarnya, sehingga ia menjadi seorang yang kreatif. Karena seorang yang menulis dituntut untuk selalu menambah pengetahuan dan informasi untuk bahan tulisannya. Maka sedikit banyak ia tahu mengenai berbagai informasi dan faktanya. Yang kelima, menulis mampu mengembangkan suatu pemahaman dan kemampuan menggunakan bahasa. Artinya, dengan menulis, seseorang akan selalu berusaha untuk memilih bentuk bahasa yang tepat dan menggunakannya dengan tepat pula. Menulis sendiri merupakan kemampuan berbahasa. Dengan menulis, kita akan memperhatikan penggunaan bahasa dan harus sesuai dengan kaidah kebahasaan atau diksi yang lebih cocok diterapkan pada tulisan dan lain sebagainya. Dengan demikian, seorang penulis secara tidak sadar, secara tidak langsung akan memahami kemampuan penggunaan bahasa yang baik dan benar. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa fungsi menulis yang paling utama adalah sebagai sarana atau alat komunikasi yang secara tidak langsung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan penjelasan pemaparan mengenai teori pembaca menulis ya.
Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ada hal yang ingin ditanyakan mengenai materi yang sudah disampaikan, dipersilahkan untuk satu termin 4 penanya. Terima kasih. Sok dipersilahkan Ajeng. Izin bertanya. Oci, silahkan Ci. Jadi, metode dan media pembelajaran modern yang bagaimana yang memungkinkan anak SD terutama kelas rendah agar lebih cepat dan bersemangat dalam belajar menulis. Terima kasih. Terima kasih ya Ci. Mau langsung dijawab apa 4 orang dulu? Gimana kamu aja? Terserah. Sok atau 4 orang dulu ya. Sok Kamu aja bisa ada yang dulu. mau nanya lagi? Adit itu udah di kolom chat ya. 2 orang lagi teman-teman sok. Izin bertanya, Silahkan. bagaimana implementasi fungsi menulis yang dikemukakan oleh Rusiana pada poin 1 sampai 4 dalam pembelajaran? Terima kasih. Oke, nah, hatur nuhun ya pertanyaannya. Sok satu lagi. Oh itu Dini udah ya. Fungsi menulis instrumental. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rosi ya. Ci, Iya, tadi pertanyaannya tuh tentang apa? Metode kan? metode dan media pembelajaran yang modern. Baik. Nah, kalau berbicara tentang metode dulu yang pertama ya, perlu kita ketahui bahwasannya metode itu sebagai cara untuk mengimplementasikan langkah-langkah dalam pembelajaran. Nah, jadi beberapa metode yang biasa digunakan atau eh, beberapa metode yang digunakan dalam metode pembelajaran menulis khususnya untuk di kelas rendah. Yang pertama itu ada metode EJA. Adit, nggak ada suaranya. Cek, cek. Ada suaranya nggak? Ada. Nah, yang tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya yang pertama ada metode EJA. Nah, metode EJA itu jadi dengan kita memperkenalkan huruf satu demi persatu kepada siswa dengan menggunakan metode EJA diharapkan siswa itu mampu apa ya namanya itu mengenal satu persatu huruf yang ada di alfabet itu. Setelah mengenal huruf, jadi nanti guru mengimplementasikan ke dalam bentuk tulisan. Misalnya menggunakan media kartu kata atau media gambar. Yang kedua, ada ada metode kata. Nah, jadi dalam metode kata itu kelanjutan dari metode EJA di mana dalam metode kata itu nanti si guru itu mempersiapkan atau mempersiapkan kata-kata untuk diberikan kepada siswa di mana nanti siswanya itu menyusun huruf dalam bentuk kata. Misalnya kata kaki ya, kaki. Jadi KAK strip KIKI. Jadi kaki. Jadi nanti katanya itu dipisah menjadi dua bentuk suku kata. Yang ketiga ada metode SAS atau metode struktural analisis sintesis, di mana metode ini merupakan salah satu jenis metode
yang biasa digunakan dalam kegiatan pembelajaran MMP. Nah, jadi dengan pembelajaran menulis, metode ini mengawali pembelajarannya biasanya dengan 2 tahap ya. Yang pertama menampilkan dan memperkenalkan sebuah kalimat yang utuh. Nah, untuk media yang biasa digunakan untuk pembelajaran menulis khususnya untuk anak kelas rendah itu sendiri, biasanya yang pertama menggunakan puzzle, kemudian menggunakan kartu suku kata, dan menggunakan media gambar, di mana nanti media gambar dan puzzle-nya itu guru mengupdate atau mengupdate dan menyesuaikan dengan gambar yang semenarik mungkin, sehingga di sini si siswanya itu tidak ada atau tidak merasa bosan ketika proses pembelajaran dimulai. Seperti itu, Ci. Bagaimana? Sudah jelas, Di. Terima kasih. Iya, Oci Rosmawati. Barangkali dari teman-teman yang lain ini ada yang ingin menambahkan atau menyanggah, dipersilahkan. Bagaimana teman-teman? Kalau dirasa sudah cukup, dilanjutkan ya ke proses tanya jawab selanjutnya. Izin menjawab pertanyaan dari Teh Ajeng. Bagaimana strategi guru untuk meningkatkan kemampuan peserta didiknya dalam menulis? Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan peserta didiknya dalam menulis adalah dengan cara membiasakan mereka sejak dini untuk membaca. Karena berbagai tulisan yang telah mereka baca secara tidak langsung akan terekam di bawah alam sadarnya. Sehingga dengan kegiatan membaca tersebut, anak akan menambah kosakatanya. Berarti dalam hal ini dapat kita ketahui bahwa keterampilan menulis harus sejalan dengan keterampilan membaca. Selain itu, agar anak tertarik untuk menulis, maka kegiatan menulis harus guru buat menjadi semenarik mungkin, menyenangkan, penuh permainan dan hiburan. Salah satunya yaitu dengan memaksimalkan penggunaan media pembelajaran dan metode pembelajaran yang efektif dan efisien. Dan dalam pemilihan media pembelajaran serta metode pembelajaran tersebut, harus kita perhatikan pula prinsip efektivitas dan fleksibilitas sehingga dapat berjalan dengan maksimal. Harus kita ketahui juga bahwa untuk menentukan strategi apa yang akan guru lakukan atau yang akan guru gunakan, maka guru harus menentukan terlebih dahulu tujuan menulisnya itu secara jelas. Dengan begitu, guru akan lebih mudah untuk mengatur strategi apa yang akan digunakan. Seperti itu, Teh Ajeng. Apakah dapat dipahami? Dapat dipahami. Makasih ya. Iya, sama-sama Teh. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin menambahkan, silahkan. Jika tidak ada, silahkan pada pertanyaan selanjutnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dine. Jelaskan fungsi menulis sebagai instrumental dan berikan contohnya. Jadi, instrumental kan adalah sebagai alat yang digunakan oleh seorang pendidik kepada peserta didik, di mana dengan adanya fungsi instrumental ini dapat memberikan pengaruh terhadap sikap dan pendapat siswa itu sendiri. Nah, contohnya, dengan guru memberikan penugasan. Kenapa guru harus memberikan tugas? Nah, karena agar guru dapat mengetahui sikap dan pendapat dari siswa tersebut. Jadi, ketika diberi penugasan, guru dapat melihat sikap siswa dengan menerima tugas tersebut. Selain sikap juga guru dapat melihat pendapat siswa tersebut. Seperti itu, Dini, bagaimana? Apakah sudah paham? Ya, terima kasih Astri.
Kemana? Baik, silakan jika teman-teman ada yang ingin menambahkan. Jika tidak ada, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Febiana Ines Pratami. Pertanyaannya, bagaimana implementasi fungsi menulis yang dikemukakan oleh Rusiana pada poin 1 sampai poin 4 dalam pembelajaran? Yang pertama yaitu pada fungsi penataan. Pada fungsi ini diimplementasikan melalui kegiatan pemetaan kerangka karangan sederhana yang terdiri dari bisa dengan menggunakan 3 kotak, yaitu dengan kotak warna merah, warna kuning, dan warna hijau. Kotak merah untuk memetakan awal cerita, kotak kuning untuk memetakan isi cerita, dan kotak hijau untuk memetakan akhir cerita. Kemudian pada poin 2 yaitu fungsi pengawetan diimplementasikan melalui kegiatan menempel atau memajang karangan sederhana yang telah dibuat atau diciptakan siswa pada majalah dinding, sehingga karangan sederhana siswa itu tidak hilang dan dapat diabadikan atau diawetkan. Kemudian yang fungsi ketiga yaitu fungsi penciptaan diimplementasikan melalui kegiatan tanya jawab antara siswa dan guru mengenai pengalaman yang pernah dilakukan. Kegiatan tanya jawab tersebut dilakukan dengan menggunakan media gambar untuk membuka skemata siswa lebih dalam mengenai pengalaman yang pernah dialaminya. Contohnya, guru menggunakan gambar hewan-hewan di kebun binatang, gambar pantai, atau gambar tempat wisata, dan gambar lainnya untuk mengetahui pengalaman siswa selama libur sekolah. Pengalaman selama libur sekolah itu kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan berupa karangan sederhana. Yang keempat yaitu fungsi penyampaian. Dalam fungsi ini diimplementasikan melalui kegiatan membacakan atau mempresentasikan karangan sederhana di depan kelas, sehingga siswa-siswa yang lain dapat mengetahui isi dari karangan sederhana yang telah ditulis atau telah diciptakan. Sekian, bagaimana Febi? Apakah bisa dipahami? Baik, terima kasih Aini atas penjelasannya. Sama-sama Febi. Barangkali ada teman-teman ada yang ingin menambahkan, menanggapi atau menyanggah, silahkan. Bagaimana teman-teman? Kalau misalnya gak ada yang ingin menambahkan, berarti dirasa cukup ya? Cukup, Dit, sepertinya. Baik, kalau begitu demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Yang lebihnya mohon maaf, ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jangan dulu keluar ya, mau di screenshot. Ya.